Halo Nana Peta, senang sekali ketemu lagi hari ini. Another video, another episode, ada episode baru dan ketong senang ketong bisa share dengan anak-anak Peta semua. Di podcast Pegang Tangan ini ketong bicara santai, bawa damai, dan senang sekali hari ini ketong sudah kedatangan ketong teman baik, orang yang luar biasa, sangat menginspirasi, bahkan orang yang membuat dan membawa terobosan di ketong punya komunitas di Jayapura sini. Dan sudah ada bersama-sama di studio dengan ketong semua, ada Nelson Wanimbo. Selamat Siap. datang. Terima kasih. Siap. Pegang tangan dulu, pegang tangan dulu. Jadi Peta tuh pegang tangan. Wih, luar biasa. Anak-anak Peta tuh teman-teman dong yang ada nonton ini. Siap. Salam Semua. Peta. Salam Peta, wait. Jadi karena tadi saya harus cerita kalau orang ini orang yang luar biasa, menginspirasi dan membawa terobosan di masyarakat sekitar. Jadi sebenarnya saya kenal Nelson ini karena saya beli roti bakar waktu saya lagi mau pulang ke orang tua punya rumah di area Waena, terus saya lihat ada rame-rame, ini ada apa, akhirnya saya pergi ke situ. Bagaimana sekarang kesibukan dengan bisnis yang berjalan ini? Puji Tuhan, terima kasih lagi. Untuk sekarang puji Tuhan perkembangan sangat luar biasa dan itu tidak terlepas dari dukungan dari kakak dorang bisa datang terus support kami terus membagikannya di media sosial hingga akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya penasaran dan mereka datang. Ternyata kita punya roti bakar tidak kalah enak juga dengan teman-teman dari luar. Jadi puji Tuhan untuk sementara kita ada beberapa cabang yang kami ada usahakan. Jadi kita ada cari tempat di daerah Sentani, terus daerah Tanah Hitam, Kamke dan sekitarnya. Dan juga selain kami jualan roti bakar, kami juga ada jasa pembuatan gerobak. Jadi ketika teman-teman ingin terjun ke dunia yang sama, tapi tidak punya gerobak, mungkin mau jual apa, es jeruk, nasi kuning, atau roti bakar. Apapun ya, mau jual apapun, gerobaknya kita sudah bisa buat. Oh, jadi kami dari tim Roti Bar Kompak, kami sudah bisa buat Jadi gerobak, kesibukannya bukan cuman bakar roti saja, tapi bikin gerobak juga hari-hari ini. Betul. Sampai sekarang bikin gerobak ya, bukan cuman bakar roti saja. Kayaknya perjalanan sudah jauh, tapi kalau ketong ingat-ingat ke belakang, kapan pertama kali Nelson pikir untuk saya mau mulai usaha ini begitu? Terus momen apa yang bikin beberapa tahun silam itu putuskan buat saya harus mulai usaha? Saya tidak tahu apakah langsung mulai dengan roti bakar atau usaha lain dulu, tapi apa yang bikin sampai Nelson mulai usaha? Jadi ceritanya tuh lumayan panjang. Jadi awal mulanya itu saya tinggal di Sentani, di Pos 7. Jadi waktu itu tahun 2020 setelah selesai kuliah. Jadi sempat kuliah di Jawa, di Jakarta. Dan pulang. Dan hampir 1-2 bulan tuh saya tinggal nganggur, tidak bikin apa-apa di rumah saja. Dan saya pikir, tinggal di Papua tapi untuk makan minum saja sangat susah sekali kakak. Tidak seperti kita punya orang tua angkatan dulu yang mungkin di belakang ada lahan kebun, ada pisang, ada ubi, tinggal mereka ke belakang tinggal ambil saja. Tapi sekarang saya pikir-pikir, angkatan kita lihat kiri kanan ini bangunan semua berdiri. Kita mau bikin kebun sudah setengah mati. Dan saya berpikir, saya tidak bisa tinggal begini saja, saya harus berbuat sesuatu. Setidaknya untuk saya bisa bertahan hidup lah untuk makan minum. Akhirnya ide pertama yang muncul itu saya rencana jual nasi kuning kakak. Oh begitu? Nasi kuning. Jadi sebelum roti bakar tuh sebenarnya ide pertama tuh nasi kuning. Karena waktu kecil tuh mama ajar kita kalau mau makan harus bantu dulu, harus kerja dulu. Jadi mulai dari kupas bawang, bantu potong sayur, goreng tahu, pada akhirnya tahu masak. Oh jadi skill memasak dia muncul dari betul. Dan mungkin terima kasih juga mama, mungkin mama soal almarhum. Dan waktu kecil kadang saya emosi, mama ini kenapa bikin saya kayak perempuan kah? Padahal saya laki-laki baru bikin saya. Tapi ternyata itu ilmu yang mama kasih. Maksudnya bekal yang ternyata orang tua kasih. Supaya kita bisa mandiri. Jadi saya sangat bersyukur sekali kepada mama. Mungkin waktu itu saya belum mengerti ya. Tetapi sekarang saya bersyukur sekali. Jadi akhirnya saya punya pikiran ingin buka nasi kuning. Dan hampir 1 minggu tuh saya
mulai cari tahu toh. Dan saya pikir-pikir kalau nasi kuning saya harus ke pasar, terus belanja bahan, terus bawa pulang olah dia lagi, terus masak. Setelah masak saya harus pergi duduk jualan. Dan posisinya saya sendiri. Saya pikir kayaknya terlalu repot sekali. Dan lama-lama saya bisa pingsan ini karena sendiri toh. Karena saya pikir sendiri dan itu butuh tim yang mungkin ya sekitar 3-4 orang supaya kita bisa bagi tugas toh. Ada yang belanja, ada yang masak dan ada yang jualan. Dan saya mulai pikir kayaknya setengah mati kalau saya sendiri, kayaknya saya bisa drop. Dan saya mulai cari peluang yang lebih simpel tapi pemasukannya oke. Dan jujur saja memang saya orangnya suka makan roti bakar juga. Baik. Dan dari situ saya mulai dekati, ada Pak Guru satu dia jualan di Kehiran. Di situ dia profesinya pagi dia sebagai guru, terus sorenya dia jualan roti bakar. Jadi saya mulai dekati dia, saya bilang Pak Guru permisi, saya bisa belajar roti bakar kah? Pak Guru dia sangat welcome sekali. Jadi Pak Guru bilang tidak apa-apa, nanti setiap sore Nelson datang saja. Nanti mulai lihat-lihat, terus mulai bantu-bantu cara bakar, cara ini. Jadi awal mulanya dari sana. Jadi saya mulai fokus bantu-bantu Pak Guru tuh hampir 1 bulan lebih. Dan setelah 1 bulan lebih itu saya bilang Pak Guru, saya permisi lagi, saya cari sapu gerobak sendiri. Terus Pak Guru respon bagaimana? Pak Guru sampai tidak ada kata-kata, cuma air mata saja yang keluar. Begitu? Karena Pak Guru dia bilang hampir sekian banyak anak-anak Papua mungkin cuma Nelson yang jadi. Karena sebelum saya ada banyak sekali teman-teman yang datang yang ingin bilang Pak Guru saya boleh belajar. Pak Guru dia sangat welcome, tapi mereka hanya sebatas bicara saja, tidak datang, tidak belajar. Jadi Pak Guru dia sangat bangga dan dia kaget kalau saya ingin mau buka cabang sendiri. Dan akhirnya saya cari gerobak dan prepare tuh hampir 9 bulan lebih. Oh begitu? Iya. Jadi teman-teman mungkin lihat gerobak yang di pinggir jalan mungkin cuma bahan dasar kayu. Mungkin pikir 2 juta, 3 juta. Tidak, itu dia harganya sekitar 6 juta. 6 juta itu. Wow. Dan akhirnya saya cicil hampir 4 bulan lebih kakak. Untuk dapat 1 gerobak. Itu baru gerobaknya, belum dia peralatan macam kompor gas. Dia punya tabung, dia punya toples-toples dan lain sebagainya. Jadi kakak perjuangannya tuh hampir 9 bulan baru semua tuh fix. Nah dalam perjuangan 9 bulan sampai fix bisa buka sendiri itu bagaimana? Maksudnya Nelson tuh tipe orang yang memang yakin kayak ini barang jadi nih. Walaupun prosesnya bukan 1-2 bulan ya, 9 bulan dari cicil saja 4 bulan baru bisa lunas gerobak. Belum depo kompor, depo peralatan dan semua-semua. Ada keraguan-keraguan kah tidak di tengah-tengah persiapan itu? Macam aduh ini betul kah tidak ya ambil langkah ini atau bagaimana? Memang awalnya sempat ragu sih kakak. Karena jujur saja saya backgroundnya teknik, anak teknik. Dan baru terjun ke dunia wirausaha. Teknik apa? Teknik elektro. Teknik elektro. Dan terjun ke dunia wirausaha. Dan itu sempat ragu. Tetapi saya selalu percaya dalam hati bahwa ketika kita punya niat baik, pasti Tuhan buka jalan. Dan saya coba beranikan diri, kenapa saya masih muda? Tidak apa-apa, salah saya coba lagi. Jadi saya beranikan diri untuk mencoba. Ini mindset yang bagus sekali itu nih. Saya berusaha coba untuk terjun saja. Saya orangnya nekat, jadi coba saja. Mungkin begitu. Jadi nekat sih kakak. Tadi bilang ada rasa ragu atau mungkin takut waktu awal-awal mulai. Apa yang paling bikin takut waktu itu? Yang paling bikin takut itu maksudnya saya kadang berpikir saya lulusan dari luar, sudah punya gelar. Terus masa bisa turun pegang gerobak, itu yang bikin saya kayak rasa minder gengsi di situ. Jadi nanti apa orang bilang apa? Orang bilang apa? Maksudnya itu yang bikin saya kadang takut, macam jadi kadang ini. Tapi dengan situasi kehidupan yang memang sangat sulit sekali, saya terpaksa akhirnya saya nekat coba. Nekat saja, hajar saja dulu. Hajar saja, betul. Jadi hadapi ketakutan itu dengan cara sudah. Mulai saja dulu, terserah orang mau bilang apa. Begitu kah? Dan satu lagi saya pikir itu bahwa ini saya punya tempat, saya punya rumah, saya punya tanah. Kenapa saya harus takut? Yang harus takut tuh orang dari luar sana. Period. Amin. Aduh. Dan yang selalu bikin saya termotivasi untuk saya harus bisa tuh, saya belajar resep mama-mama dorang. Dong dari pagi keluar, ke kebun, pangkur sagu, datang dingin-dingin, mereka duduk jualan dari pagi sampai malam. Mereka saja tidak gengsi, tidak malu. Terus kita angkatan sekarang, generasi sekarang, kenapa kita harus takut? Kenapa harus kita malu? Jadi itu yang selalu menguatkan saya, memotivasi saya untuk saya harus bisa lebih dari sap mama begitu. Oke.
bicara soal bikin usaha, orang kan selalu pikir tentang modal. Kalau mulai usaha tuh pikir soal modal. Ya tidak usah neko-neko. Banyak orang tuh selalu pikir harus ada uang kah tidak untuk mulai. Sepakat. Sab modal kah tidak. Nah, saya mau tanya Nelson tuh, dulu rasa Nelson pemodal yang paling penting, yang Nelson punya hari itu tuh apa? Jujur saja kakak, kalau untuk modal sama sekali tidak ada. Dalam arti uang ya. Punya uang sama sekali tidak. Jadi yang waktu itu yang memang modal mungkin waktu itu semangat dan niat. Semangat dan niat. Karena saya berpikir ketika orang punya modal, punya uang, tetapi tidak punya niat dan semangat, saya pikir tidak akan berjalan. Betul. Sama saja. Jadi yang pertama sekali yang saya miliki yaitu semangat dan niat. Ya. Itu yang membuat saya ketika saya melangkah, akhirnya Tuhan membawakan orang-orang yang luar biasa. Mereka datang kasih 1.000-2.000. Akhirnya saya pelan-pelan mulai beli perlengkapan jualan dan lain sebagainya. Jadi semangat dan niat dulu, baru pintu-pintu yang lain terbuka semua ya. Amin. Jadi bukan karena ada uang saja terus barang bisa jadi begitu ya. Kadang kita salah preferensi di situ. Maksudnya salah berpikir bahwa kadang harus ada uang dulu baru nanti saya mau buka ini buka itu. Sebenarnya salah. Kita harus melangkah dulu. Pokoknya gas saja, gas full, jangan takut-takut, ragu-ragu mundur. Itu dia, gas full, jangan takut-takut karena tong maju dulu dan nanti pintu-pintu yang lain, jalan lain terbuka ya. Amin. Nelson, tadi waktu kau cerita tentang waktu mulai bisnis ini, sebelumnya tuh pergi di Pak Guru satu, terus karena Pak Guru ini dia punya day job. Pagi ke siang dia mengajar, terus sore ke malam dia jualan. Terus belajar dari dia welcome sekali toh. Dia terima untuk Nelson belajar sampai Nelson akhirnya pamit. Saya mau punya gerobak sendiri, saya mau jualan sendiri, bla bla bla. Saya mau tanya, pas sudah buka sendiri, ada orang yang datang juga dan mau belajar dan mau kerja sama-sama dengan Nelson langsung? Puji Tuhan, betul. Jadi banyak sekali teman-teman, adik-adik yang mau bergabung. Dan saya bilang, mari silakan datang. Ini barang kita punya sama-sama, mari kita belajar sama-sama. Yang penting teman-teman kalau punya niat, mau belajar sama-sama, mari silakan. Gitu ya? Iya. Nah, kan kalau bikin bisnis, kalau baru mulai bisnis itu kan gampang sekali kalau tong kerja sendiri. Kalau satu kepala saja begitu ya, karena kita tahu dia konsep, kita tahu dia hitungan, kita punya dia teknik, barang bisa jalan cepat. Tapi kalau kita tuntun orang, ajar orang kan mungkin agak lebih slow begitu kah? Betul. Nah, bagaimana rasanya untuk memulai bisnis atau kerjakan sesuatu dengan banyak kepala yang mungkin ada resiko kesalahan. Itu bukan pasti. cuma kesalahan tapi mungkin kesalahan yang berulang-ulang. Betul. Atau ada kesalahan yang fatal. Karena ini masalahnya makanan ini. Betul. Toh? Betul. Dan hal-hal yang lain itu bagaimana? Coba cerita sendiri. Coba cerita sedikit tentang itu. Siap. Jadi memang betul. Jadi ketika teman-teman ini datang dan mau bergabung, saya bilang, mari kita kerjakan sama-sama. Di situ saya berpikir bahwa saya ingin sekali merubah mindset kita khusus anak-anak Papua, bahwa kesuksesan itu sebenarnya luas. Jadi melalui hal-hal begini mungkin orang lihat gerobak di pinggir jalan, kena debu, kena panas, kena hujan. Jadi ini mungkin pendapatannya berapa sih? Orang anggap mungkin jadi kadang kita tertipu dengan dia sampul depan. Padahal teman-teman ini dia pendapatan luar biasa. Jadi akhirnya saya coba mau tarik teman-teman yang datang, saya mau ajak mereka bahwa biar mereka bisa merasakan sendiri. Ternyata melalui jualan begini kita bisa sukses. Kita bisa menghidupi, kita punya diri sendiri. Kita bisa sejahtera. Jadi itu yang saya coba berusaha untuk ajak teman-teman, adik-adik yang mereka mau ingin bergabung. Jadi, walaupun memang setengah mati, pasti di dalam situ ada banyak sekali pro dan kontra. Apalagi kalau macam teman-teman seangkatan, waduh, itu memang setengah mati. Tapi banyak sekali yang tidak bertahan. Akhirnya mereka pindah, cuma datang cuma untuk rasa. Dia punya sensasi bagaimana ketika pegang sendok bakar. Penasaran. Dan ada yang memang betul-betul setia. Akhirnya, jadi di situ saya ingin sekali teman-teman supaya mereka punya mindset itu luas. Bahwa kesuksesan itu sebenarnya luas. Tapi kadang kita terpaku pada satu faktor saja yang membuat kita tidak bisa berkembang. Ada satu adik laki-laki namanya Melki Pase. Dia dari Yaokimo. Dan adik ini pertama sekali dia pas mau masuk kuliah di Uncen. Kakak, saya baru datang dan saya baru masuk kuliah. Apakah saya bisa datang bantu-bantu jualan roti, Kak? Puji Tuhan dari hasil roti bakar dia simpan 1.000-2.000 dan tahun kemarin dia wisuda. Yang lebih viral
Lagi tuh waktu tuh kakak dia pas wisuda itu, Ya. dia pakai toga lengkap, pakaian wisuda, dia datang pegang sendok terus bakar roti. Anak-anak Peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang Tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.